Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Lucia Raras. Di Sepiring Rasa saya kali ini, saya ingin baca buku cerita anak-anak, buku cerita tentang kupu-kupu suka membantu. Kali ini saya mau ajak sahabat saya, Anastasia Ferwidiasari atau yang biasa dipanggil Sisi, untuk baca cerita sama-sama dengan saya bersama dengan putra kembarnya. Kupu-kupu suka membantu. Wah, ada kupu-kupu, seru Lala. Tetapi sayapnya kurang cantik, kata Raka. Ibu punya cerita tentang kupu-kupu bersayap kelabu. Mau dengar? Mau, kata Lala dan Raka. Ada kupu-kupu kelabu sedang bersantai di setangkai bunga kenanga. Tiba-tiba terdengar suara. Kupu-kupu kelabu pun terbang mencari sumbernya. Tolong, aku kecebur. Itu suara semut terbawa dari arus yang berdebur. Tenang, kata kupu-kupu kelabu. Ayo, aku angkat tubuhmu. Asik, aku bisa terbang. Semut girang bukan kepalang. Kupu-kupu menolong semut keluar dari dalam air. Kupu-kupu kelabu kembali terbang melewati sawah dan ladang. Ia bersua dengan seekor belalang. Belalang, mana belalangnya? Wah, belalang yang menangis. Hai belalang. Itu Gavin yang menangis di antara alang-alang. Kepalaku pusing, katanya belalang. Ternyata belalang kepanasan. Sayap kupu-kupu kelabu pun mengembang di atas belalang itu. Sini, aku payungi supaya belalang tidak kepanasan. Akhirnya kupu-kupu kelabu lelah sekali. Dia hinggap di atas pagar kawan. Lalu tiba-tiba ada seekor burung coklat sedang merintih. Perutnya perih, lapar. Sabar sebentar, kata kupu-kupu kelabu. Aku carikan biji jagung untukmu ya. Kupu-kupu kelabu mengangkut satu persatu biji jagung, lalu disuapkan ke paruh burung. Ini burung. Nyam nyam nyam. Tuh, jadi burungnya makan dibantu sama kupu-kupu. Terima kasih banyak, kata burung. Senang bisa membantu, kata kupu-kupu. Jadi kupu-kupunya bantu ngasih makan untuk burung. Hari telah petang, kupu-kupu kelabu terbang pulang untuk berkumpul bersama teman dan keluarga tersayang. Wow, rame sekali mereka menyambut. Kamu kemana aja sih? Kami udah kangen loh, katanya. Kamu punya cerita lucu nggak hari ini? Nah, ini teman-temannya, saudara-saudara mereka, kupu-kupu kelabu ternyata punya saudara kupu-kupu yang berwarna-warni. Kupu-kupu kelabu tersenyum sambil mengucap syukur. Wah, nah, tidak penting bagaimana rupamu, kata ibu. Jika hatimu tulus dan suka membantu, banyak orang mencintaimu. Iya, lalu Raka dan Lala mengangguk-angguk tanda setuju. Kemudian mereka melihat kupu-kupu dari balik jendela terbang. Sayap kelabu pun ternyata cantik juga kok. Kupu-kupu terbang, Raka dan Lala melambaikan tangan pada kupu-kupu. Dadah kupu-kupu, dadah kupu-kupu. Selesai. Nah, hari ini kita akan buat apa ya dengan kupu-kupu? Gavin dan Gevara mau menggambar sayap kupu-kupu kah? Ya, ayo kita menggambar sayap kupu-kupu. Nanti Mama juga akan berkreasi dengan kupu-kupu. Oke?
kali ini kita kan mau cerita-cerita bareng ya sih, Iya, mengenai betul, betul. buku ceritanya anakmu, tentang si kupu-kupu yang suka membantu. Waktu kamu Ya. kasih tahu gimana kamu cerita buku itu untuk anak-anakmu, itu aku merasa ada yang menarik yang kayaknya bisa kita sharing di Combro dan Misro kali ini sih. So, dari buku itu apa sih yang bikin kamu tertarik sih? Ya, memang satu buku itu sisi lihat tuh agak berbeda ya dari beberapa buku lainnya gitu. Karena memang ada irama Mbak dari setiap cerita ya. Jadi alurnya tuh berirama, memudahkan bagi anak untuk mendengar dan apa ya? Karena bagi anak-anak itu kan pendengaran tuh masih sensitif ya. Jadi jika dia mendengar kita bercerita dengan alunan, dengan irama, itu akan lebih cepat untuk mereka menangkapnya gitu. Nah, apalagi anak-anak juga lebih tertarik dengan suara lagu-lagu atau musik-musik, itu lebih cepat masuknya. Nah, di buku ini, selain dari dia buku dengan dongeng yang berirama, dia juga punya cerita dan makna yang sangat dalam menurutku, yang sebenarnya ingin Sisi sharekan ke anak-anak gitu, secara terselubung gitu ya dari buku cerita tentang kebaikan. Walaupun misalkan kita tahu ya Mbak, di awal cerita itu kupu-kupu itu dia walaupun dia bentuknya tidak menarik seperti itu ya, tetapi ternyata dia memiliki kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan itulah yang ingin perkenalkan kepada anak-anak gitu. Karena kan kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu kan harus dipupuk sedini mungkin ya Mbak gitu, supaya nanti pada saat dia dewasa pun karakter dia sudah berkembang, sudah bertumbuh, jadi tidak perlu memikirkan oh aku harus berbuat baik nih, tidak, tapi itu memang sudah secara alamiah mereka melakukan kebaikan. Seperti itu sih Mbak Laras. Iya, dan ternyata inspirasi itu datang bisa dari mana aja. Dari buku kamu aku bisa dapetin inspirasi tentang rangkaian bunga dan dapat makna filosofi yang aku bisa dapetin dari makna cerita itu buat aku sendiri loh, kayak gitu. Iya. Ya, jadi kali ini saya juga melibatkan anak-anak Mbak, gitu. Jadi saya membuat mereka supaya terinspirasi tentang kupu-kupu. Nah, mereka lagi seneng nih dengan melihat kupu-kupu. Nah, jadi saya beri kesempatan pada mereka untuk mewarnai kupu-kupu seperti itu. Nanti hasil dari mewarnai itu saya gabungkan dengan karya ilustrasi yang saya buat ini, Mbak. Seperti itu. Jadi kita menggabungkan. Jadi memang kreasi itu terdapat dari mana aja ya, Mbak, dan dari penggabungan itu juga lebih baik gitu sebenarnya. Kayak gimana sih, boleh tahu nggak? Oke, ini saya ambil dari satu cerita ya Mbak, tentang seekor kupu-kupu yang membantu seekor burung kecil. Ingat ya Mbak ya? Yang burung kecil yang merintih karena dia kelaparan, dan seekor kupu-kupu memberikan makan ya dari biji-biji jagung. Nah, dari situ, wah ini sepertinya lucu banget ya. Memang saya kali tidak membuat dengan biji jagung Mbak, tapi dengan kulit jagung atau kelopot jagung ya Mbak namanya ya. Nah Mbak, ini nih karya dari Geva sama Gavin. Nah ini Gevarel, ini Gavin. Bagus sekali. Nah, mereka jadi membuat lukisan dan diberi pakai itu loh Mbak, bukan pakai kuas, saya pakai cotton bud. Saya cotton bud, jadi dia totol gitu, seperti itu. Jadi emang ada motif-motifnya nanti di sini gitu. Nah, jadi ini tinggal dilepas, maka jadi kupu-kupu kecil. Nah, jadi kupu-kupu ini kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini yang akan melengkapi karya ilustrasi yang Sisi buat seperti itu. Oh, gitu. Nah, tadi kan tentang ini mereka suka sekali Mbak dengan mewarnai, dan mereka senang dengan cat air, dan itu melatih motorik mereka juga sebenarnya seperti itu. Iya. Nah, jadi ini ada beberapa kupu-kupu, ada yang besar, ada yang kecil, seperti itu dengan warna sesuai dengan mereka. Nah, ini tinggal saya tempelkan nanti di rangkaian figuran gitu Mbak. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi di sini ada kelebot jagung yang dibuat bentuk bunga.
Kan ya Mbak, seperti ini. Oke. Nah, Nah, aku ini rencana dalam buku tadi, buku cerita yang tadi itu kan ada cerita si kupu-kupu abu-abu itu dia hinggap di bunga kenanga gitu kan. iya, Sebetulnya iya. sama seperti kupu-kupu yang lain, dia suka hinggap di bunga-bunga yang mengeluarkan aroma bahwa dia sedang banyak sari putik sarinya itu loh, biasanya kupu-kupu kena sensor wanginya gitu, jadi dia datang ke bunga kenanga. Itu ada salah satu scene ceritanya sebelum dia melihat ketemu dengan semut gitu. Nah, yang menarik dari saya adalah si bunga kenanga ini masuk sebagai angle background cerita. Karena biasanya kan bunga-bunga yang ditampilkan di dalam buku cerita tuh bunga-bunga kayak mawar, melati, Iya, benar Mbak. dan bunga-bunga yang kita kenal gitu loh. Tapi angle cerita ini dia bunga kenanga, buat saya itu menarik gitu. Karena ini adalah bunga tropis Indonesia yang jarang sekali diangkat gitu ya. Diperlihatkan, mungkin generasi muda nggak sedikit yang tahu tentang bunga kenanga ini. Taunya mungkin hanya untuk tradisi atau untuk duka cita biasanya gitu ya. Kalau itu pun tradisi Jawa yang masih menggunakan bunga kenanga, melati, mawar dan sebagainya untuk pergi berziarah gitu. Nah, menjadi menantang sekali buat saya karena bunga kenanga ini tidak mudah untuk dirangkai. Sama seperti melati, bunga-bunga harum yang lainnya, hampir sebagian besar mereka nggak tahan tuh kalau dirangkai dalam beberapa hari. Jadi itu tadi bikin burung pakai klobotnya begitu ya. Boleh diulang sih tadi sih? Ya, jadi di sini saya buat burung-burungan dari klobot jagung atau kulit jagung yang kering ya Mbak, yang diberi warna biru. Jadi seperti ini nih bentuknya nih. Lembaran seperti ini, biru dan ungu. Nah, jadi sebelumnya kita bentuk pola dulu, menyerupai kepala dan badan dari burung. Nah, dari kertas biasa aja, kertas burem. Seperti ini. Nah, di sini saya buat nih Mbak bentuk burung. Nah, matanya ini karena kemarin bingung ya nyari matanya apa, akhirnya dari cengkeh Mbak Raras. Oh, lucu sekali. Nah, jadi memang ya kreativitas itu bisa dapat dari mana aja ya. Termasuk dari dapur jadi, gitu. Saya mau buat kipas ceritanya sih. Saya satukan gitu ya. Saya satukan si kawat bunga ini nomor 18. Ada banyak pensil gitu ya. Salah satu saya ambil gitu kan. Untuk bagian tengahnya gini. Nih, bagian tengahnya begini, seperti ini. Supaya dia gampang pegangannya gitu. Jadi saya kasih double tip, lalu si kawat ini saya taruh di bagian tengah. Seperti ini. Teknik wiring itu berarti ya Mbak ya? Saya pakai teknik wiring. Nah, terus kemudian saya isolasi. Setelah itu saya buka satu persatu seperti ini. Seperti payung, rangka payung. Lalu kemudian saya anyam menggunakan paper wire seperti ini. Iya. Nah, lalu saya anyam keluar masuk gitu, seperti sekarang ini saya sedang menganyam. Terus kalau misalnya dilihat ada dua bentuk yang berbeda ini, seperti ini. Lihat nggak bahwa bentuknya berbeda? Tekniknya berbeda ya Mbak, teknik menganyamnya itu ya Mbak ya? Teknik yang terakhir, yang pertama ini adalah teknik hanya keluar masuk seperti itu, dianyam seperti biasa. Teknik yang berikutnya supaya lebih kuat kawat ini, jadi begitu masuk saya libat sekali. Apa ya namanya, kok dilibat sekali, diputar sekali gitu ya. Iya. Jadi misalnya ini masuk ke jari-jari yang berikutnya, lalu saya putar sekali seperti itu. Terus masuk lagi lalu baru saya putar sekali. Kalau yang tadi kan hanya keluar masuk saja. Jadi kelihatanlah bentuknya seperti ini. Jadi ada teksturnya ya Mbak, bagus, keren. Nah, nanti akan saya buat arah yang sebaliknya.
Setelah itu baru nanti ini kan sekarang lingkaran gitu ya. Setelah itu nanti baru saya tekuk jadi setengah lingkaran, jadi 2 gitu. Oh, jadi Nah, seperti jadi untuk kipas tadi ya, Mbak ya? baru nanti di tengahnya bisa menjadi struktur itu bisa saya letakkan bunga-bunga kenanga. Nah, iya Mbak, dari awal cerita tadi yang kita bacakan itu memang terlihat bahwa sang kupu-kupu walaupun dia memiliki sayap yang tidak menarik atau bentuk yang tidak menarik, tapi ia ternyata membuat suatu kebaikan, Mbak. Dia menolong belalang, menolong semut, sama menolong burung, sampai ia dirindukan oleh teman-temannya. Artinya bahwa setiap kebaikan itu akan selalu terpancarkan, Mbak. Mau kemana kita pergi, tetap yang namanya kita sudah berbuat baik, itu pasti membekas di hati teman-temannya. Baik sahabat semua, yang terakhir dari kami adalah jangan malu karena kita berbeda. Apalagi takut, jangan takut karena kita berbeda. Teruslah mekarkan dirimu, berbanggalah karena kita berbeda. Teruslah kita penuh syukur dengan apa yang kita miliki. Maka saat itulah Anda semua akan bersinar.